Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya setting harga jual sehingga harga kita menjadi kompetitif dan bisa meraih kesuksesan lebih banyak. Perkara setting harga jual ini menjadi salah satu hal yang sangat sensitif. Jadi kita bisa mengetahui peluang seberapa besar margin yang bisa kita raih, dan juga ini menjadi tolak ukur atau acuan bagaimana kita bisa mengejar target income yang kita inginkan. Tanpa berlama-lama, kita langsung bahas saja bagaimana caranya men-setting harga jual yang terbaik dan dijamin kompetitif. Ini dia. Ya teman-teman, ini kita sudah siapkan tabelnya. Jadi kuncinya ini yang pertama, kita berorientasi kepada kualitas. Jadi ini kita pakai 5 jenis barang untuk perwakilan saja. Jadi ini untuk contoh saja, nanti teman-teman bisa melakukan sendiri untuk barang-barang yang lain. Kita mulai saja dari brand Philips. Nah, ini Philips, ada Philips LED. Jadi Philips LED yang seri nasional ini adalah yang My Care atau dus ungu. Nah, secara kolom ini kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi 1 tahun itu menjadi 3, berarti 4 bulanan. Kemudian dari ini contoh Philips LED, ini watt kecil ini kita up 3000, kemudian watt sedang itu kita tambahkan 5000, kemudian watt besar kita ambil margin Rp8.000. Nah, ini di 4 bulan pertama. Kemudian di 4 bulan kedua ini kita tambahkan lagi. Jadi watt kecil ini kita bisa tambahkan Rp6.000 per piece, kita ambil marginnya. Kemudian watt sedang ini kita bisa tingkatkan menjadi Rp8.000. Kemudian watt besar ini kita markup menjadi Rp10.000. Ini di 4 bulan kedua. Kemudian catur bulan ketiga ini masih sama dengan catur bulan kedua. Nah, jadi teman-teman, ini adalah acuan saja. Jadi ini secara berkala ini kita berusaha untuk tes dan ukur. Jadi patokannya adalah tes dan ukur. Seberapa peluang di tempat Anda, seberapa banyak penduduk yang ada di tempat Anda, ini sangat berpengaruh. Jadi contohnya di kota-kota besar ini bisa rata-rata itu ambil keuntungan di atas Rp8.000 itu di launching bulan pertama. Nah, ini tetapi karena kita itu menujunya adalah bagaimana kita tampil kompetitif dari awal, jadi kita harus pakai strategi. Kemudian dari Philips CFL ini secara barang ini juga sudah mulai ditinggalkan. Jadi kita settingnya adalah watt kecil itu paling kita markup itu Rp3.000, kemudian watt sedang sampai besar 11 sampai 23 watt ini kita ambil keuntungan Rp5.000. Itu di catur bulan pertama, catur bulan kedua, dan catur bulan ketiga ini kita samakan karena sekali lagi ini Philips CFL atau Philips kaca ini sudah jarang diminati atau mulai berkurang permintaan dari konsumen. Kemudian kita lanjut lampu bergaransi. Ini alternatif brand Philips. Jadi kita cari yang supplier yang terbaik. Kuncinya adalah supplier yang terbaik, dari layanannya seperti apa, kemudian temponya, kalau Anda mendapatkan termin dari pembayaran ataupun kredit itu berapa lama, ini Anda harus cari yang terbaik, kemudian cari yang besar tentunya ya. Nah, ini kita langsung saja watt kecil, ini lampu bergaransi, ini kita bisa ambil keuntungan Rp5.000, kemudian watt sedang bisa Rp8.000, watt besar itu berkisar Rp10.000. Itu di catur bulan pertama, catur bulan kedua, dan catur bulan ketiga. Nah, ini biasanya kita memberlakukan naik harga itu setelah ganti tahun. Jadi untuk lampu bergaransi ini adalah produk yang sangat sensitif. Jadi teman-teman harus pilih supplier yang terbaik. Teman-teman bisa cek di link deskripsi. Jadi Anda pilih supplier yang terbaik, kemudian yang garansinya itu jelas, sistemnya jelas. Jadi Anda harus benar-benar selektif di kategori lampu bergaransi 1 tahun, karena ada banyak sekali merek-merek yang
ternyata itu hanya impor beberapa kali saja kemudian hilang karena secara penyerapan di distribusinya itu enggak kuat. Kemudian untuk barang broko saklar ini untuk catur bulan pertama, jadi semua saklar untuk seri nyuci ini dari mulai saklar tunggal, saklar double, kemudian stop kontak, kemudian saklar kombinasi. Ini di catur bulan pertama kita ambil Rp2.000 saja per varian. Kemudian di catur bulan kedua ini kita bisa tingkatkan, jadi kita naikkan ambil Rp3.000. Nah kemudian ini ada keterangan. Nah kemudian di catur bulan ketiga ini harga masih sama. Kemudian untuk variasi barang ini seperti steker, stop kontak, ini kita tambah. Kemudian ada catatan lagi, jadi semakin barang yang jarang permintaan ini kita bisa tingkatkan marginnya, jadi kita markup lebih besar. Itu tentunya kita bertahap selalu tes dan ukur. Kemudian dari sisi ambil keuntungan ini kita harus ambil keuntungan yang wajar, jadi jangan ngemplang, karena kalau ngemplang ini resiko jangka panjangnya ini kita yang cukup fatal. Kemudian sisi sebelah kanan ini ada merek loyal, jadi ini adalah barang-barang yang memang fast moving dan berkualitas, bermutu tinggi, jadi kita acuannya adalah barang-barang yang berkualitas terlebih dahulu. Nah untuk loyal ini rata-rata ini kita ambil Rp5.000 di 4 bulan pertama atau catur bulan pertama. Kemudian untuk mensiasati, walaupun kita hanya untung 5.000, itu kita tambah item atau varian barang untuk memaksimalkan margin yang kita dapat. Kemudian di catur bulan ketiga ini secara harga ini kita masih samakan, jadi naikkan harga ini setelah 1 tahun atau di tahun berikutnya. Ya itulah teman-teman cara men-setting harga yang terbaik untuk toko kita. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ketika ada upload video terbaru. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.